makan angin, ngeliko. Dilihat ada cahaya bersinar kayak spotlight pasar malam itu. Loh, kok ada gini di sini? Bergetar hati beliau melihat ada spotlight datang dari langgar itu. Besok juga gitu, beliau ngintip. Dilihat ada satu anak yang tidur tapi mengeluarkan cahaya. Hari ketiga dilihat masih begitu. Pak Kiai sudah punya konsep. Beliau bawa air segelas dan obat nyamuk bakar. Melawan silau sinar itu di mata beliau. Diparani anak yang mengeluarkan cahaya itu sarungnya pinggirnya ditunjuk obat nyamuk, dibolongi. Terus disiram air. Beliau keluar. Kalau sudah waktu fajar nggak ada lagi sinar itu. Beliau masuk, sholat. Anak-anak bangun semua. Sopo ngempol. Anak-anak meraba-raba sini. Ada yang ngacung satu, Said. Oh Said. Ya wes ganti sarung kowe. Padahal enggak najis itu. Itu akalnya Pak Kiai Ubed aja untuk menandai siapa yang keluar sinar ini. Pagi dipanggil, ono apa kowe Ed? Mboten wonten napa-napa. Ono apa? Mboten. Didedus enggak ngaku. Sampai siang tetap enggak ngaku. Setiap malam ada cahaya. Sampai 40 hari tidak bisa diinterogasi Said kecil ini. Kowe sik ngakoni aku yaimu po? Ya nggih, Mbah. Ngaku ra. Dereng poyan. Ya poyan kowe. Nggih. Malam itu diintip oleh Kiai Ubed, ternyata Said tidak tidur, duduk kayak Anda begini, bersila. Di depannya ada 3 orang, Rasulullah, Nabi Khidir, Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu Pak Kiai Ubed ngeblak. Tapi yang dasar Kiai Said diinden jadi menantunya. Dan memang betul jadi menantu. Said bin Armia menantunya Kiai Ubed itu bapaknya Gus Ahmad di Pegiran. Tapi bapaknya ternyata diajar oleh Rasulullah sendiri. Ini NU yang mengkristal itu. Seperti yang dilihat 15 abad yang lalu. Satu ketika Kiai Hasyim Asy'ari singgah ke Pegiran gitu. Kok Kiai Hasyim Asy'ari tahu? Nah ini kesamaan gelombang dari orang-orang yang tingkatnya saleh dan dalam kewalian. Udah bertamu, dihormat, diberi suguhan, diajak makan, sholat berjamaah. Terus pada saatnya keparang kula badhe wangsul. Nggih matur nuwun rawuhipun Mbah Yai, kata Kiai Ubed kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Kula sing matur nuwun, keparang badhe nyuwun pirsa napa? Nek wonten tiyang sedo ahli warise X, Y dan Z. Dereng dibagi si E meninggal. Kan masalah munasakha. Nggih. Nek menurut Muhammad An-Nawawi fatwae ngeten. Nek menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani ngeten. Nyun sewu. Panjenengan kata Kiai Hasyim Asy'ari, mrayogeke fatwa ingkang pundi? Imam Nawawi napa Ibnu Hajar Al-Asqalani? Oh nggih. Nyun sewu, napa panjenengan sampun niat saking Jombang? Dereng nembe mawon timbul idenya. Tak aturi kundur Jombang riyen, diniati saking Jombang, mangke diaturke ten kula, tak jawab pasti maslahat. Itu Kiai Hasyim Asy'ari wali besar diginiin sama Kiai Ubed. Tapi tawadhu'nya minta ampun. Ini contoh akhlak dari Kiai Hasyim Asy'ari, kakeknya Gus Dur ini. Orang yang begitu rupa tinggi kalibernya, tetapi tidak pernah menempatkan dirinya tinggi. Beliau selalu merasa slow down, merasa ikhtiram dan tawadhu kepada Kiai Ubed itu. Contoh ini saudara-saudariku yang kucintai, anak-anakku, harus menjadi animo kita. NU memang bersejarah, Kiai Hasyim Asy'ari luar biasa. Van der Plas, Yahudi penasihat ahli tentang Islam, Islami sezaken yang terakhir. Yahudi itu, hafal Quran juga. Dia melakukan pendekatan. Kalau ada orang-orang Indonesia yang sekolah di LP School, kamu hebat. Kamu ngerti bahasa Belanda, kamu ngerti psikologi, ngerti etnologi, ngerti sosiologi, ngerti manajemen. Masa depan Islam di tangan kamu, top. Iki apa iki? Gombal mukio. Jadi orang-orang yang tradisional itu, ini adu dombanya Yahudi, Van der Plas ini.
Orang yang sekolah di sekolah Belanda dipuji-puji. Kamu hebat. Masa depan Islam dengan kamu oke. Ini racun yang ditanam Belanda. Orang yang dipuji-puji ini nanti akhirnya menjadi orang yang rasionalis, tidak ikhtiram lagi dengan orang yang berada pada posisi seperti Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari memberi antitesis kepada pikiran dari Van der Plas ini. Beliau menulis Qanun Asasi. Qanun Asasi itu cuma kompilasi ayat Quran dan ahadisun nabawi. Tapi ditulis oleh orang yang akhlaknya luar biasa tinggi, itu pemimpin Nahdlatul Ulama. Itulah yang kemudian dalam perasaannya menjadi substansi yang dibawa oleh bapaknya Gus Dur, Kiai Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim itu ternyata masuk kantor sebagai Menteri Agama jam 8 mulai Alif Lam Mim. Asar pulang sudah An-Nas. Setiap hari khatam sekali Al-Quran. Beliaulah yang menulis kalimat dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sampai sudah saatnya perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kembali, memulihkan kembali kemerdekaannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kalimat Kiai Wahid Hasyim. Bung Karno nggak tahu, Bung Hatta nggak tahu, apalagi Master Maramis. Profesor Karim Muzakir juga nggak tahu, Ki Bagus Hadikusumo juga nggak tahu, Master Sunarto apalagi. Jadi yang tahu ini sebetulnya Kiai Wahid Hasyim, dan itu berasal dari abahnya. Jadi sekarang komitmen nasional UUD 45 bisa dirubah dengan voting. Suara maksimal atau lebih satu. Bab dan pasal UUD 45 menurut keputusan di MPR bisa dirubah. Tapi mukadimah nggak bisa diotak-atik. Jangankan mukadimah, satu kalimat diotak-atik ambruk Republik Indonesia ini. Jangankan satu kalimat, satu kata. Jangankan satu kata, satu huruf cuil ambruk Republik Indonesia. Ini luar biasa saktinya mukadimah UUD 45. Tidak ada konstitusi di seluruh dunia yang setara dengan ini. Declaration of Independence di Amerika, Woodrow Wilson dan George Washington dan juga Abraham Lincoln, nggak sampai segitu. Jadi ini pekerjaan wali besar yang dipandang oleh Rasulullah 15 abad yang lalu, yang dipandang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Tetapi dengan Kiai Ubed masih begitu hormat. Aku rindu saudara-saudariku yang kucintai dengan akhlak Nahdlatul Ulama yang seperti ini. Jenderal Abdul Haris Nasution menulis buku memoir, judulnya Catatan dari Pandanaran. Beliau tulis, kami dalam kurung TNI Angkatan Darat, kami tidak bisa membayangkan lagi nasib negara proklamasi ini jika tidak sejak masa proklamasi sampai penyerahan kedaulatan RI di Den Haag, kerjaan kami keluar masuk pintu rumah kiai-kiai sepanjang utara pantai Jawa. Beliau yang mendoakan, beliau yang nasihati, beliau yang nolong, beliau yang kasih logistik. Jadi Abdul Haris Nasution itu ngerti banget posisi ulama, dan kulluhum Nahdlatul Ulama. Sampai satu ketika perjalanan beliau-beliau itu dengan kiai-kiai, satu ketika datang ke rumah Kiai Subhi di Parakan Temanggung. Pak Kiai nyuwun pandonga, Pak Kiai, wonten napa Pak tentara, kata Kiai Subhi. Niki Belanda saking kali Banteng badhe ngebom Meguwo ten Yojo. Nyuwun pendonga panjenengan kersane mboten siyos. Oh nggih. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammadin, kata Pak Kiai Subhi. Berarti beliau selalu merasa dipandang oleh Rasulullah. Maaf saya meloncat cerita. Ada orang datang kepada saya, orang yang biasa membantu saya nyetir mobil saya. Dia mengadu bla 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 bla. Kowe goleko wong sing paling sepuh nang gone kangmumu. Ono ora? Wonten. Matur dhek. Jadi kalau saya kasih nasihat barangkali kurang antep, saya suruh dia pergi ke orang tua. Begitu ketemu seorang di Wali Kukun, namanya kampungnya Gedung Gudel, namanya Mbah Maksum. Mbah Maksum itu didatangi, bener iku sing dikongkon karo bosmu. Ikuti aja. Saya penasaran kok belum tahu bisa ngomong gitu. Saya paranin. Ternyata seorang usia 92, sekarang 96. Orang usia 92 masih nyangkul, makanya dari keringitnya sendiri. Itu tipikal orang NU. Jadi beliau itu pikir kepalanya gini sudah rusak, lehernya barangkali rusak. Tapi ketika saya duduk di sebelah kanan beliau, Mbah parang matengane, nggih. Loh, kepalanya normal. Rupanya Mbah Maksum ini
selalu merasa di depan beliau ada Rasulullah. Setiap hari membaca sallallahu alaihi Muhammad 1000 untuk dunia dia, 1000 untuk barzah dia, 1000 untuk akhirat dia, 1 untuk gandeng tiga sesuk. Jadi setiap hari dia baca 3001 sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Saya sejak mendengar itu tak tiru. Tapi memang rasanya lain. Makanya tadi Anda saya ajak yang simpel dan gampang. Rasulullah nadiri. Sing temen teko ati. Rasulullah syahidi. Rasulullah ma'i. NU harus sering memberi inner suggestion, mensugesti diri sendiri seperti itu. Saya orang sembrono.